Jadi tujuan saya ke sini itu adalah untuk berkampanye atau bersosialisasi tentang korupsi. Baik dari kalian, apa sih korupsi? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah penggalakan dana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi sehingga sangat merugikan kita masyarakat kecil yang tidak tahu. Seharusnya, dengan demikian seharusnya negara Indonesia itu memberikan dukungan kepada para koruptor, memberikan dukungan seberat-beratnya agar tidak terjadi koruptor-koruptor yang lainnya. Selanjutnya, ada pun 7 contoh jenis korupsi yang sering dilakukan di Indonesia itu yang pertama adalah korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi korupsi yang pertama itu sudah tidak asing lagi kan di dunia kita. Korupsi itu terjadi pemerintah atau pegawai negeri itu melakukan kecurangan dengan cara merugikan keuangan dengan melawan hukum. Terus itu yang kedua adalah korupsi terkait dengan suap menyuap. Nah, jadi korupsi ini itu yaitu sifat timbal balik antara pemerintah dan masyarakat kecil. Seperti kayak para caleg DPR atau caleg-caleg yang lainnya itu memberikan masyarakat seperti kita ini kayak berupa uang, hadiah. Terus itu mereka itu bertujuan untuk tujuan memberikan hadiah dan uang itu adalah agar kita masyarakat kecil ini memilih mereka sebagai pemimpin kita di masa depan. Yang ketiga itu adalah korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Korupsi ini tuh biasa disebut dengan istilah penyalahgunaan jabatannya, yaitu di mana pemerintah negara atau pegawai negeri itu melakukan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dengan cara membuat laporan keuangan itu dengan curang. Terus yang keempat itu ada korupsi terkait dengan perbuatan kekerasan. Jadi korupsi itu bertujuan dengan pegawai negeri atau pemerintah negara atau pejabat lainnya itu dengan menguntungkan dirinya sendiri dengan orang lain secara melawan hukum, yaitu memaksa masyarakat atau orang-orang memberikan sesuatu terhadap mereka. Yang kelima, korupsi terkait dengan perbuatan curang. Biasanya korupsi ini itu dilakukan bagi pengawas, pemborong, terus itu kadang pengawas perkanan TNI atau Polri, terus juga ilegal yang memasukkan barang tanpa izin kepada pemerintah. Yang keenam itu korupsi terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan di sini itu adalah memberikan jasa atau barang kepada instansi atau perusahaan yang membutuhkan dengan cara yang kayak korupsi kelima, mereka tidak meminta izin, yaitu atau bisa disebut barang ilegal. Dan terakhir itu adalah korupsi terkait dengan gratifikasi. Jadi korupsi ini itu yang hadiah yang diterima oleh pemerintah negara atau pegawai negeri secara melawan hukum dan tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi. Jadi di sini saya akan memaparkan
melanggar hukum ataupun melanggar peraturan yang lainnya. Contohnya, kalian pasti kan pernah melanggar di pondok, kayak lambat ke sekolah, terus itu masuk dalam berjamaah, pasti sering kan. Jadi di sini kita sebagai generasi muda sekarang ini adalah harapan bangsa untuk masa depan, merupakan tonggak dalam melakukan perubahan bangsa. Generasi muda dengan segala cita-citanya dapat memutus mata rantai korupsi jika memiliki semangat anti korupsi yang diperoleh melalui pendidikan anti korupsi. Jadi tanamkan nilai-nilai anti korupsi dari dalam diri kalian mulai dari sekarang, karena kan kalian tahu sendiri di mana negara kita sekarang, yaitu penuh dengan kecurangan. Sedangkan kita yang tidak tahu apa-apa itu kayak ya urusan mereka gitu kan. Jadi jangan sampai negara kita ini makin hancur ke depannya. Jadi kita penerus bangsa harus bisa menanamkan nilai-nilai korupsi tersebut mulai dari sekarang. Di sini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi muda anti korupsi. Yang pertama, membangun kepribadian melalui pendidikan. Jadi pendidikan ini memegang peranan penting dalam membentuk karakter seseorang. Melalui pendidikan, kemampuan sering didapatkan di berbagai bidang. Pendidikan yang diungkapkan oleh pekerja Dewan Hala bertujuan untuk menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat membimbing peserta didik menjadi generasi muda yang memiliki moral, arif, tangguh, adil, toleran, dan memiliki keutamaan teologi seperti iman, harapan, dan cinta kasih. Jadi dari materi ini kita itu harus, ketika guru menjelaskan, kita harus fokus mendengarkan, apalagi tentang politik atau tentang korupsi itu harus menangkap dari maksud beliau-beliau yang menjelaskan itu. Karena tadi kakak dulu pribadi kalau misalnya guru menjelaskan itu, karena sampai di asrama jadi kalian di kelas itu ya tidur gitu. Pasti kalian juga pernah kayak gitu kan, tak mendengarkan guru. Jadi usahakan kalau ada guru menjelaskan, didengarkan, karena itu akan berdampak pada kalian kalau di perguruan tinggi. Yang kedua itu adalah tanggung jawab. Belajar dengan konsekuensi. Misalnya jika menggunakan air maka harus dilap. Jika merusak barang orang lain harus tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan, membiasakan diri dengan hal yang positif, misalnya membereskan tempat tidur, mengerjakan PR, ibadah, dan sebagainya, sehingga dari hal yang kecil akan menjadi kebiasaan di masa depan. Jadi kalian itu harus berani mengambil resiko ketika melakukan suatu hal yang menurut itu kesalahan kalian, kayak terjemahan kecilnya. Nah, jadi kalian mengambil resikonya dapat duduk. Jadi yang ketiga itu adalah berpikir kritis. Dengan berpikir kritis ini, seseorang dapat berpikir secara rasional sebelum benar-benar mengambil sebuah keputusan. Pada dasarnya, berpikir kritis menjadi hal yang baik jika diterapkan sejak dini. Dengan desain thinking, anak muda akan jadi pribadi yang tepat pada berbagai kondisi serta permasalahan yang ada di sekitarnya. Itu akan membantu proses bertanya, mencari jawaban, dan keresahan yang dihadapinya, hingga nantinya mereka siap melangkah, menghadapi, dan melakukan sejumlah inovasi karena telah memiliki fondasi berpikir kritis dan kreatif yang kuat. Jadi kalian ini jangan bersifat bodoh amat kalau ditanya apakah dari kau ini, kalian kayak diam aja. Jadi kalian harus berpikir jernih buat menangkap sebuah materi yang disampaikan guru atau ustadz tersebut. Yang keempat itu adalah kejujuran. Untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain, biasakan meminta izin sebelum meminjam. Tidak menyontek, tumbuhkan kebanggaan saat kita berhasil dengan upaya sendiri. Dapat pula bisa tekankan untuk berkata jujur dengan membiasakan diri bercerita secara terbuka, belajar mengakui kesalahan, kesalahan dan selalu kata janji. Dan berapresiasi dan rasa bangga ketika nilai ujian tersebut diperoleh dengan cara tidak menyontek. Hal tersebut
penting ya, apapun resiko yang akan diterima, kita tidak berani untuk mengungkapkan kejujuran dari diri kita sendiri. Yang kelima itu adalah keberanian. Keberanian dan kepercayaan diri dapat dibangun dengan memberanikan diri bereksplorasi dan belajar dari kesalahan. Tanamkan nilai-nilai moral sejak kecil dan melakukan apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar. Misalnya membela teman yang diejek, berani menegur teman yang membuang sampah sembarangan. Selain itu bisa juga dengan mengikuti lomba-lomba. Jadi ketika ada sesuatu yang disalahkan, tapi itu benar, kalian tuh harus berani mengungkapkan pendapat kalian selagi itu benar. Apapun kayak walaupun kalian tidak didukung dengan siapapun, tapi kalian harus tetap tegas membela kebenaran itu. Yang keenam itu adalah kedisiplinan. Jadi tumbuhkan disiplin dengan contoh, bukan paksaan, hanya keinginan dari diri sendiri. Kebiasaan tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti peraturan di rumah atau di sekolah atau di pondok adalah beberapa bentuk disiplin yang bisa ditanamkan sejak kecil. Kuncinya adalah contoh dan konsisten. Jadi kalian harus mempunyai kayak waktu yang harus dikonsistenkan. Kayak kalian salah bangun tadi kan sih? Bangun. Jadi kan kalian harus punya catatan. Pokoknya aku harus konsisten dengan jadwal ini supaya aku tidak telat ke sekolah atau tidak telat melakukan hal-hal yang lainnya. Kayak sholat tahajud itu jam 3-an ya, jadi jam 3 itu gimana caranya kalian kalau malam jadi jam 10. Usahakan jam 10 itu langsung tidur, jangan pasti kalian cerita dulu. Usahakan jangan ketinggian kayak gitu biar ntar bangunnya tepat waktu. Terus yang ketujuh itu adalah kerjasama. Berikan contoh saat di rumah atau di sekolah ataupun di kantor, bisa bekerjasama saat kerja kelompok atau menyelesaikan proyek, saat menyampaikan pendapat dan sebagainya. Perlihatkan pada semua bahwa dengan kerjasama pekerjaan kita lebih cepat selesai dan hasilnya lebih bagus. Jadi kalau kerja sendiri-sendiri kan kadang agak lama ya, jadi kita dibutuhkan pasti dibagikan kelompok. Jadi kalian sudah sekarang tuh harus belajar kalau dibagikan kelompok gimana caranya per individu itu saling berbagi pendapat supaya agar tujuan kelompok ini tercapai. Karena nanti kalau di perkuliahan kalian pasti sering dapat kelompok-kelompok, nah itulah yang akan kalian tanamkan nanti di kuliah gimana caranya. Jadi kalian tidak mau ke kelompok, kalian sering ngasih pendapat, gimana caranya pendapat yang dari beberapa orang itu menjadi satu untuk mencapai tujuan yang lebih bagus. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi top, jangan biarkan